Minta feedbacknya suara saya kedengaran atau enggak ya? Oke, thank you Kak Amin. Oke, hari ini udah sesi kelima ya teman-teman. Nah, hari ini topiknya yang paling ultimate nih. Kenapa paling ultimate? Karena jarang ada yang berbayar aja, ini levelnya level terakhir. Tapi ini buat teman-teman saya kasih. Jadi applause buat Kotoni teman-teman. Nah, hari ini diharapkan ilmu yang dikasih jangan dipakai untuk kejahatan ya teman-teman. Oke, hari ini kita akan bahas tentang modeling. Saya izin sharing dulu. Sebentar, saya pas chatnya. Oke, muncul ya teman-teman. Oke, hari ini kita akan bahas tentang modeling. Nah, tujuan yang diharapkan sama peserta mampu memahami dan mempraktekkan tentunya modeling. Oke, eh, kita modelingnya bukan modeling ini ya teman-teman. Jadi kita di NLP itu Dr. Richard Bandler terkenal karena kemampuan modelingnya, terutama modeling tentang linguistik atau bahasa. Salah satu contohnya adalah bagaimana beliau memodeling Virginia Satir, jadilah ilmu metamodel. Bagaimana beliau memodeling Milton Erickson, jadilah Milton Pattern, dan sebagainya. Oke. Nah, modeling ini terkenal banget dalam NLP, teman-teman. Kenapa terkenal? Karena diyakini orang yang berhasil mencapai tujuannya itu punya pola, diyakini. Oke. Nah, jika kita bisa mengamati dan mendapatkan polanya, dan lalu kita praktekkan, minimal hasil yang dicapai adalah tidak beda jauh. Ini yang diharapkan untuk teman-teman. Oke, jadi apa sih eh, modeling dalam NLP itu? Oke, sebelum sebelum masuk ke penjelasan, kita ada kuis sebentar ya. Oke, ini pilihan ganda. Menurut teman-teman, apa yang membuat seseorang berhasil mencapai tujuannya? Oke, nanti minta feedbacknya ya. A, B, atau C, atau D. Oke, yang pertama, kekuatan orang dalam. Yang kedua, privilege orang tua. Yang ketiga, kekuatan modal. Yang keempat, semua jawabannya benar. Oke, yang mana nih? Suryanto, semua jawaban benar. Kak Guntur, semua jawaban benar. Yang lain, ada yang beda pendapat? Silakan. A, kekuatan orang dalam. Kak Sade, Kak Retno D. Ochan D. Oke, D. Ah, D paling banyak ya teman-teman. Tapi ini cuman jokes. Meskipun benar sih tepatnya, cuman kan nggak semua orang punya ketiga hal ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Yang tadi saya bilang, setiap orang yang berhasil mencapai tujuannya di bidang tertentu mempunyai suatu pola. Dan kita hari ini akan bahas bagaimana kita memodeling mereka. Oke? Nah, ini yang kita bahas. Dalam ilmu NLP, ada ilmu bagaimana sih kita memetakan program seseorang untuk yang berhasil mencapai tujuan hidupnya. Saya ulangin, di NLP ada ilmu bagaimana kita memetakan program seseorang yang berhasil mencapai tujuan hidupnya. Oke? Dan ada langkah demi langkahnya. Ada 6 langkah. Nanti kita bahas satu-satu ya. Jadi teman-teman yang mau jago masak, habis ini deketin orang yang jago masak, yang mau jago jualan, deketin orang yang jago jualan, dan seterusnya ya teman-teman. Oke, namun sebelum itu ada beberapa hal nih yang bikin ilmu ini nggak akan berguna. Saya ulangin, ada beberapa hal yang bikin ilmu ini nggak akan berguna. Yang seperti tampak di layar ya teman-teman. Udah pasti kita nggak mau berubah, nggak mau terbuka, terus kita merasa sudah hebat, sudah pintar, atau apapun yang sejenis. Berikutnya, kita masih mempercayai kondisi tidak enak yang sedang kita alami itu salah orang lain atau salah faktor luar. Ini nggak akan berhasil. Berikutnya, memiliki kebiasaan yang akut yang kita udah nggak mau rubah sama sekali. Oke, jadi saya pastikan ilmu modeling nggak akan berguna jika teman-teman masih punya hal-hal di poin-poin ini. Nggak akan berguna. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Nggak ada, lanjut ya. Nih, oke, cara modeling dalam ilmu NLP, tahap pertama udah pasti cari modelnya. Kita nggak mungkin modeling atau copy seseorang, tapi nggak ada modelnya. Oke,
Jadi tugas teman-teman habis ini akan jadi PR dan akan dibahas buat minggu depan ya teman-teman. Cari model yang teman-teman atau orang yang teman-teman mau copy. Wajib. Oke. Kata kuncinya apa sih? Kata kuncinya pertama udah pasti. Orang itu berhasil mencapai tujuannya. Oke. Yang kedua konsisten. Kenapa? Karena kalau tidak konsisten bisa jadi hoki. Hoki itu nggak bisa dimodel. Anggap ya teman-teman. Jadi dia konsisten mencapai tujuannya. Habis itu teman-teman boleh temuin. Ya kita mesti traktir beliau sih. Traktir ngopi, traktir apapun, bakmi dan sebagainya. Supaya beliau mau keluarin ilmunya. Karena untuk memodeling wajib interview langsung. Tapi kalau yang udah yang advance, bisa baca buku biografinya. Cuman itu agak sulit buat beberapa orang yang belum dalam tentang linguistik. Jadi cara termudah adalah temuin orangnya, modeling atau copy. Nanti akan ada step by stepnya gimana kita modeling. Oh ya, saya udah kasih PDF kan, teman-teman udah terima dari Kotoni ya kalau nggak salah. Nah itu caranya, itu PR yang akan jadi buat minggu depan teman-teman. Oke, ada pertanyaan dulu. Tahap pertama atau langkah pertama cari orangnya yang pasti berhasil mencapai tujuannya. Kedua konsisten, kata kuncinya konsisten ya. Dia berhasil mencapainya itu terus-terusan. Oke, oke. Yang kedua, step kedua atau langkah kedua adalah ini paling paling penting nih, dan ini yang ada di PDF yang dibagikan di grup teman-teman. Memahami dengan baik pola perilaku orang tersebut secara bawah sadar. Maksudnya gimana? Sebelum saya jelaskan maksudnya, kita masuk ke kata kuncinya dulu yuk. Kata kuncinya adalah mengamati dan mencari tahu. Dua itu, mengamati dan mencari tahu. Apa yang kita amati, apa yang kita cari tahu, udah pasti gerakan atau bahasa tubuhnya. Misalkan, eh, misalkan apa ya? Misalkan orang yang jago jualan, biasanya gerakan tubuhnya adalah terbuka. Biasanya yang saya amati, nggak menguncup. Menguncup begini ya, dia pasti akan terbuka. Nah, buat teman-teman yang minderan atau yang tidak percaya diri, biasanya bahasa tubuhnya menguncup. Itu udah pasti. Nah, jadi kalau teman-teman mau copy orang yang berhasil, teman-teman mesti biasakan dulu bahasa tubuhnya terbuka. Lengkap ya teman-teman? Oke. Berikutnya adalah perilakunya atau kebiasaannya. Ini paling penting. Kita mesti interview dan kita mesti amati apa aja perilaku dan kebiasaannya. Wajib. Contoh, dia suka baca buku, atau dia suka ikut kelas belajar, atau dia tidak memotong cakapan atau omongan orang kalau lagi orangnya ngomong. Oke. Berikutnya, amatin kata-katanya. Ini yang dilakukan oleh Dr. Richard Bandler. Buat orang yang pengen lebih advance, amatin kata-katanya. Ini akan mudah bila seseorang itu ngerti tentang sistem bahasa. Kata kerja, kata benda, orang itu sering keluarin kata-kata apa aja sih ketika lagi persuasi orang lain? Kata benda kah, kata sifat kah, kata kerja kah? Nah, itu kita mesti amatin tuh. Nah, ini bersyukur yang belajar tentang apa ya bahasa? Jurusan tentang bahasa apa sih? Sastra ya. Nah, orang-orang sastra akan dengan mudah nih biasanya memetakan ini. Jadi mereka tuh punya pola. Ketika dia lagi persuasi, contoh, mereka lebih banyak pakai kata sifat. Kenapa? Contoh doang ya ini. Karena kata sifat bisa masuk ke sistem emosionalnya orang lain. Ini cuma contoh. Jadi tugas teman-teman nanti cari orangnya, amatin. Kata-katanya itu lebih banyak keluar pakai apa. Tapi ya, berikutnya udah pasti intonasi nadanya. Orang yang jago jualan, orang yang komunikator, intonasi nadanya pasti menarik. Nah, teman-teman mesti amatin. Nadanya kayak gimana? Di atasnya tinggi kah? Tengahnya gimana kah? Itu mesti diamatin. Oke? Berikutnya, ini juga paling penting, belief systemnya. Maksudnya apa belief systemnya? Contoh, orang yang jago jualan, dia punya belief system. Saya tidak akan pernah takut ditolak orang. Kenapa? Karena kalau saya ditolak, mereka yang rugi, bukan saya. Nah, itu contoh belief system tuh. Angkat ya. Terakhir, strateginya. Gimana dia mencapai tujuannya. Oke? Ada pertanyaan dulu? Silakan. Karena ini yang paling penting, teman-teman. Dan ini udah saya rekomen di PDF yang teman-teman mesti print sih. Kalau bisa print, habis itu catat. Nanti habis interview. Ada pertanyaan? Silakan. Gak ada? Oke.
Nggak ada, saya izin lanjut ya. Kebetulan saya pernah interview beberapa orang yang berhasil dalam bidang penjualan dan bisnis ya. Saya akan bagi nih buat teman-teman apa yang saya dapat, rata-rata yang saya amatin ya. Ini saya akan bahas tentang perilaku dan belief systemnya. Oke, beberapa kebiasaan orang yang sukses yang saya temuin ya tentunya. Mereka tidak menyalahkan siapapun atas sesuatu yang terjadi di luar diri mereka. Contoh, saya pernah ketemu seorang pengusaha, ketika mereka dibohongin kerjanya atau salesnya, dia tidak menyalahkan sales itu loh. Kok bisa? Saya juga kaget. Tapi apa yang dia lakukan? Dia malah memperbaiki sistem supaya sales tidak bisa curang. Nangkep gak perbedaannya? Berapa banyak dari kita yang ketika sesuatu terjadi, tidak enak buat kita, kita menyalahkan orang itu. Bisa bisa diambil contoh orang sukses kayak. Oh bisa, Kak Wayudin. Bebas. Biasa mereka punya pola tuh kalau yang berhasil. Oke, oke kita balik lagi ya, teman-teman. Itu tuh saya kaget sesuatu, saya kaget dan saya menyadari sesuatu. Mereka tidak menyalahkan sesuatu meskipun itu mereka dirugikan. Tapi mereka malah fokus ke yang lain. Nangkap ya? Padahal ada kerugian materi loh. Oke? Berikutnya, yang tadi saya bilang, mereka fokus cari solusi, bukan sibuk menyesali dan menyalahkan. Saya ulangin, mereka sibuk cari solusi, bukan cari atau bukan sibuk menyesali dan menyalahkan. Mereka dirugikannya satu sales bisa puluhan sampai ratusan juta, bayangin. Tapi mereka nggak nyalahin. Bahkan mereka bisa ngeluh, mereka bisa lapor polisi, tapi mereka tidak lakukan. Tapi mereka fokus sistem. Mereka perbaiki sistem sehingga sales tidak bisa curang. Mulai kalau kita refleksin ke diri kita, berapa kali kita nyalain pihak luar atas sesuatu yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam hidup kita. Nah itu, jadi beberapa orang yang saya temuin sukses secara finansial, itu yang bikin saya kaget. Shock terapi pas pertama kali tahu ya. Oke, berikutnya, mereka tidak mau merugikan orang lain. Mereka punya konsep win-win. Kenapa? Karena belief system mereka adalah ketika mereka take profit dari seseorang, mereka cuma bisa dapat itu sekali. Saya ulangin, ketika mereka take profit dari seseorang, mereka cuma bisa dapat itu sekali. Ketika mereka butuh lagi, orang itu udah nggak mau. Ada yang pernah dengar ini nggak? Ini saya juga cukup shock. Mereka nggak pernah mau dikasih secara cuma-cuma. Mereka pasti akan balas itu. Mereka nggak mau, apa ya bahasa Inggrisnya? Take it for granted ya? Atau apa sih? Take advantage. Mereka tidak mau cuman secara cuma-cuma menerima keuntungan sepihak. Tidak pernah mau. Karena mereka berpikir jauh. Kalau mereka cuma terima sekali, dan orang itu misalkan sedih atau kecewa, ketika mereka butuh lagi, orang itu udah nggak mau. Pintar bagi saya sini, jenius bahkan. Oke, kita refleksi lagi. Coba kita refleksi, berapa banyak kita cuman mau take take profit dari orang, dari seseorang. Habis itu kita tidak ada niatan untuk membalas sama sekali. Nah, akibatnya apa? Berikutnya orang itu udah nggak mau lagi ketika kita butuh. Sesederhana itu sebenarnya. Oke, berikutnya ada pasti nih. Ini semua motivator ajarin. Mereka suka belajar untuk hal-hal yang dapat mengembangkan dirinya dan pola pikirnya. Ini udah pasti. Oke, berikutnya mereka komitmen. Ini motivator juga suka bahas. Motivator, para coach juga suka bahas komitmen, action. Nih, ini yang mungkin nggak semua motivator atau semua coach kasih tahu. Mereka tidak mau dibatasi oleh harga diri. Ada yang nangkap gak maksudnya apa? Silakan. Apa maksud mereka tidak mau dibatasi oleh harga diri? Silakan. Silakan diketik. Yes, gak gengsi. Bener. Mereka nggak gengsi. Nangkap ya teman-teman. Banyak pengusaha itu semuanya dimulai dari sales. Yes, jujur dengan keadaan diri. Benar. Mereka nggak gengsi. Misalkan mereka nggak bisa beli, belum bisa beli barang yang mewah, mereka nggak akan gengsi. Atau mereka disuruh jualan door to door karena tujuan sukses mereka lebih besar, mereka mau. Mereka nggak akan sakit hati ketika ditolak. Nangkap ya teman-teman. Berikutnya, ini juga poin bagus. Mau berteman dengan siapa saja, tetapi memilih untuk berkumpul. Ada yang tahu nggak maksudnya apa? Mereka mau berteman dengan siapa saja, tapi milih untuk berkumpul. Ada yang tahu maksudnya? Silakan. Mereka mau berteman dengan siapa aja, tapi milih untuk berkumpul. Silakan diketik.
Apa nih maksudnya? Mau berteman dengan siapa saja tapi milih. Kok tentangan ya? Yes, hanya dengan orang yang dia percaya, tidak sombong dengan siapapun, tapi circle-nya adalah sesama frekuensinya. Yes, tempat berkumpul sesuai dengan frekuensinya. Yang dekat harus lebih dipilih. Yes, anggap ya teman-teman. Kan ada teori, saya lupa siapa, 5 teman dekat kita. Nih, 5 teman dekat kita dikumpulin, ditanya income-nya berapa. Kita adalah rata-ratanya. Pernah ada yang tes gak? Saya pernah dapat teori itu. 5 teman dekat kita, kita kumpulin, kita tanya mereka income-nya berapa, dan kita adalah rata-rata dari mereka. Ada yang pernah ngetes gak? Silakan habis ini tes 5 teman dekatnya, tanya income-nya berapa, dan kita biasanya rata-ratanya. Income kita tuh rata-rata dari kumpulan 5 orang itu. Ya, sama kalau kayak gini. Saya juga pernah dapat teori ini. Thank you. Lengkap ya teman-teman? Oke. Berikutnya, mereka mau jadi pendengar loh. Kalau nggak punya teman gimana tuh kok? KTW mesti cari biasanya. Kenapa? Karena eh, biasanya kalau kita sendiri cenderung kejebak di rasa males dan rasa bosanan. Biasanya ya. Tapi nggak tahu, setiap orang unik, berbeda-beda. Cuman secara general, secara umum, kalau kita sendiri, kalau nggak males, ego kita lumayan masuk kubah atau terkungkung. Kalau enggak, mood kita lebih banyak main. Oke. Berikutnya, mereka tuh mau jadi pendengar, teman-teman. Nangkep ya, teman-teman? Ya, benar kali dia. Biasanya bosan atau lonely kalau sendiri. Terus berikutnya nggak ada patokan. Jadi kita merasa kita udah top karena tidak ada patokan. Oke. Berikutnya mereka jadi pendengar. Ini saya temukan karena saya ada nasabah, kebetulan salah satu partner bisnis beliau adalah motivator nomor satu di iklannya ya. Dan saya menemukan satu hal. Beliau motivator nomor satu Indonesia ini, kenapa bisa sukses awal mulanya? Ternyata bukan gara-gara beliau jago ngomong. Tahu gak awal mulanya apa? Awal mulanya adalah eh waktu itu beliau cerita, beliau resign dari sebagai karyawan, nekat langsung jadi motivator dan itu sepi, nggak langsung rame, sepi. Tapi beliau pertama mau memberikan motivasinya udah pasti gratis, itu udah pasti gratis. Habis itu ditarifin harga tapi murah. Sampai satu momen ada salah satu beliau isi di salah satu hall dan kemudian orang yang paling depan ini suka sama pembawaan beliau, suka ya, dan masih suka nih. Oke, ketika suka, orang yang paling depan ini coba hubungin beliau. Nah, singkat cerita, kemampuan beliau adalah bisa memancing orang lain untuk bercerita. Oke, jadi orang yang paling depan ini dipancing untuk bercerita banyak dan beliau cuma mendengarkan. Ketika beliau cuma mendengarkan, udah pasti ini secara hukum psikologis ya. Kita akan lebih nyaman sama orang yang lebih banyak mendengarkan dibanding banyak cerita. Setuju gak teman-teman? Ini hukum psikologi. Kita pasti akan lebih nyaman sama orang yang lebih banyak mendengarkan dibandingkan banyak ceramah. Ada yang tidak setuju? Silakan. Atau setuju? Coba bayangkan teman kita lebih banyak nasehatin kita dibanding teman kita lebih banyak mendengarkan cerita kita. Lebih enak mana? Kami setuju. Yang lain? Lebih enak mana nih? Kita dulu nih. Lebih pengen teman yang banyak ngomong atau lebih banyak setuju banget diceramain kayak orang sok pintar, terlalu jujur nih kali dia. Oke, lengkap ya teman-teman. Oke, berikutnya ini poin penting banget nih. Orang sukses punya pola, mereka percaya diri. Harus balance sih kok antara ngomong dan dengar. Setuju juga Kak Catherine. Oke, ini poin paling penting. Semua orang yang berhasil percaya dirinya tinggi. Saya belum pernah ketemu orang berhasil minderan. Saya belum pernah ketemu sekali lagi. Bahkan saya baca beberapa buku biografi, mereka tidak ada yang minder. Awalnya minder mungkin, tapi mereka latih sehingga percaya dirinya muncul. Oke, oke, ini yang saya temukan. Nah, nanti kan akan dijadikan PR nih. Semoga saya harapkan teman-teman menemukan faktor-faktor lain ya. Angkat ya. Jadi kalau jadi kalau seandainya kita tidak
atau teman-teman tidak mengerjakan PR untuk minggu depan, berarti tidak ada kelasnya. Karena hari ini materi terakhir dan minggu depan kita akan bahas langsung diskusi tentang apa yang teman-teman temukan di lapangan. Tangkap ya teman-teman. Oke, ada pertanyaan dulu? Silakan. Kalau saya mau berhasil mukbang gimana? Cari teman yang jago mukbang. Atau kalau saya mau berhasil jadi YouTuber gimana? Cari teman yang YouTubernya followersnya banyak. Ya, minggu depan. Wajib atau enggak balik lagi karena ini tidak ada kewajiban, semua balik ke teman-teman. Jadi saya pastikan kalau teman-teman mengerjakan, teman-teman akan dapat banyak. Oke. Ada pertanyaan dulu, teman-teman? Oke, Kak Tiwi, thank you. Ada pertanyaan dulu? Atau menyadari sesuatu? Boleh sharing? Silakan kalau ada. Oh, Kak Catherine, raise hand, silakan. Kak Catherine, silakan Kak Catherine. Ada apa? Oh, eh, ask to unmute ya. Oh, silakan Kak Catherine. Ya, halo Kak. Mau nanya nih, kan yang Ya. di modul satu tuh ada hal-hal yang paling saya sukai dan tidak disukai. Itu tuh apa aja ya yang paling disukai itu dicatatnya? Oh, aku nanya saya. Itu diri sendiri, Kak Catherine. Apa yang paling saya sukain? Apa yang paling Kak Catherine sukain? Mengenai apa nih Kak bahasannya mengenai yang apa yang disukai dan tidak disukai itu? Apapun, terutama tentang Apapun ya. diri. Apapun. Tuliskan sebanyak-banyaknya. Ya, makasih ya Kak. Iya. Oke, Kak Yuliana, apa orang yang jago tersebut mau berbagi ilmu? Oke, ini pertanyaan bagus nih. Oke, ini saya sempat ada mental block juga seperti ini. Lebih tepatnya pernah. Kemudian ada satu poin yang buat saya nangkep sesuatu. Biasanya menurut teman-teman, kita menjadi pelit karena apa sih? Saya tanya teman-teman yuk. Apa yang membuat kita pengen berbagi dengan seseorang? Apa yang membuat kita tidak pengen berbagi dengan seseorang? Silakan, sebanyak-banyaknya. Apa sih yang bikin kita ngomong diri kita dulu nih. Apa sih yang bikin diri kita pengen berbagi? Takut saing. Oke, takut ada saingan. Silakan, ada lagi yang lain. Apa yang bikin kita mau berbagi? Pengen share. Rasa kasihan. Takut ilmunya dicuri. Ada lagi? Mau berbagi, suka sama orang, tidak mau. Mau berbagi sama dengan suka sama. Nah ini, Kak Pipin. Orang mau berbagi jika dia suka sama kita. Itu poin paling penting. Thank you, Kak Pipin. Atau yang seperti kata kami, orangnya klik. Nangkep ya, teman-teman? Jadi orang mau berbagi kalau dia suka sama kita atau kita klik sama dia. Kak Yuliana ditusuk dari belakang. Nangkep ya poinnya? Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya dibalik ya. Gimana supaya kita bisa menyukai seseorang dan kita pengen berbagi? Ada yang tahu caranya? Kita ngomong diri kita dulu nih. Pertanyaannya gimana kita mau berbagi? Oke, nggak usah jauh-jauh lah. Menurut teman-teman ya. Oke, karma baik udah karma baik. Oke, menurut teman-teman apa yang memutuskan saya mau berbagi ilmu dengan teman-teman? Padahal saya tidak kenal teman-teman. Dan ini seperak pun saya tidak dapat. Coba eh, coba kita cerna. Apa yang menyebabkan saya mau berbagi dengan teman-teman? For your info, harga kelas NLP ini yang asli ya, karena Richard Bandler itu sekitar 4.000 dolar satu batch. Oke, pemetaan ulang perspektif, berbagi ilmu. Ya, kali dia. Apa yang menyebabkan saya mau berbagi ilmu? Kira-kira faktor apa sih? Ini ada hubungannya sama give and take. Ya, benar Kak Tiwi. Ada hubungannya sama give and take. Benar. Karena setiap manusia pada dasarnya pengennya give and take. Ilmunya bisa diterima atau tidak. Mengembangkan ilmu tukar ilmu. Mendapat insight baru. Yes, Kak Mei. Ketika saya berbagi, saya tanpa sadar pertama ngulangin apa yang saya pelajarin. Sehingga saya tanpa sadar, saya bisa dapat insight ilmu baru juga. Nah, ini juga benar. Supaya bermanfaat sama orang lain.
Oke, nangkep ya teman-teman. Jadi kalau kita ketemu orang dan kita pengen interview dia, orang yang nggak mau, pertama kita mesti refleksi ke diri sendiri. Jangan-jangan saya cuman hubungin dia pas saya ada maunya doang. Bener? Nah, jadi kita mesti apa? Minimal traktir kopi atau traktir makan. Itu udah hukum dasar sih. Jadi kalau kita mau interview orang, gua traktir ya. Tapi izin tanya-tanya boleh gak? Tapi sekalipun tanya, jangan tanya, intinya jangan tanya misalkan dia importir barang. Jangan tanya import di mana. Itu dia pasti nggak akan kasih tahu. Nangkep ya teman-teman? Bro, lu kan impor ekspornya sukses nih. Boleh tahu gak toko lu impor di mana? Itu dia nggak akan kasih tahu. Buat jualan kelas NLP gak? Enggak, saya nggak jualan kelas NLP. Saya nggak ada. Boleh tanya ke Tony, saya nggak ada jualan kelas NLP ya. Nangkep ya teman-teman, nanti pas interview, kalaupun tanya, jangan tanya resepnya langsung. Itu dia nggak akan perlu kasih tahu. Misalkan dia dagang, kita tanya, distributor lu ambil di mana? Itu nggak akan kasih tahu. Tapi kita tanya pola mindsetnya. Apa sih yang bikin usaha lu sukses? Strategi lu apa aja sih? Misalkan bikin konten kah, online kah, offline kah? Itu masih kasih tahu. Tapi kalau tanya distributornya di mana, nggak akan kasih tahu. Nangkep ya? Ada pertanyaan dulu teman-teman. Jadi jawab ya tadi yang nanya gimana kalau orangnya pelit? Bisa jadi dia belum belum trust atau belum suka kita. Tugas kita bikin bikin dia suka sama kita. Cara paling dasar apa? Traktir. Itu udah paling dasar. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Lanjut ya. Oke. Ini tahap ketiganya. Tahap ketiganya udah pasti ketika kita sudah dapat semua yang kita butuhkan, kita wajib latihan dan praktekkan atau role play poin nomor 2 sampai kita mulai bisa menikmati dan terbiasa. Kata kuncinya menikmati dan terbiasa. Jika nggak dapat nikmatnya, jika nggak terbiasa, gagal. Nangkep ya teman-teman? Jadi misalkan, oh orangnya intonasi nadanya misalkan naik turun, intonasi nada saya datar. Pas saya praktekin saya nggak nyaman. Nah, udah susah, gagal. Simpel ya teman-teman. Makanya poin nomor 3 ini wajib latihan sebelum terjun ke lapangan. Atau orangnya apa ya? Orangnya tenang, nggak gerasak gerusuk. Saya sedangkan kebiasaannya gerasak gerusuk. Susah saya nggak mau. Gagal. Apa ya teman-teman? Terus kata kunci supaya kita bisa berhasil melaksanakan poin nomor 3 adalah repetisi, pengulangan. Oke, ada pertanyaan dulu? Nomor 3, ketika udah dapat datanya wajib dilatih. Latihnya masih latihan sendiri, belum terjun ke lapangan. Oke, kata kuncinya kita mesti menikmati dan terbiasa. Orangnya suka ketemu orang baru atau orangnya bisa nyapa orang baru, tapi kita nggak nyaman, ya paksa. Suka atau nggak suka kita mesti paksa. Karena kan kita mau hasil yang sama dengan hasil dia kan. Bagaimana kita bisa melakukan itu dengan cara yang bertolak belakang dengan yang dia lakukan? Itu nggak mungkin bisa. Oke, poin nomor 4 adalah ambil positifnya, buang negatifnya. Ketika kita mengambil suatu pattern atau pola seseorang, dan ada poin yang kita rasa, kayaknya kalau saya lakukan ini, ada orang lain yang tersakiti, itu dibuang. Jadi kata kuncinya adalah bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Itu kata kuncinya ya teman-teman. Jadi pas kita interview, ada poin yang melanggar dua ini, langsung dibuang. Jangan dilatih. Nangkep ya? Oke, berikutnya step by step nomor 5. Berikutnya adalah intisari sang model. Maksudnya apa? Bahasa mudanya adalah kita merangkum hal-hal yang bermanfaat yang sudah kita dapat dari interview tersebut. Yang kita rangkum, yang kita dapat, plus sesuai sama hal-hal positif dalam diri kita. Hal-hal positif apa? Baik lagi ke sini nih. Bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Oke? Oke? Step terakhir atau step 6 adalah langsung praktek di lapangan. Oke? Langsung praktek di lapangan. Jika gagal, lakukan analisa kembali apa sih yang bikin saya gagal. Itu pasti ada faktor-faktornya. Oke? Oke, sekarang buat teman-teman, dari 1 sampai 6 ini ada pertanyaan? Silakan.
Kita langsung latihan ya teman-teman. Oke, ada yang mau berbagi? Oke, yang mau berbagi langsung di unmute aja ya teman-teman. Atau raise hand silakan. Saya izin share dulu ya, sambil nunggu teman-teman nih. Oke, waktu itu saya pernah coba, saya bukan modeling sih. Lebih tepatnya, lebih tepatnya saya penasaran apa sih yang bikin orang berhasil. Nah, ada satu momen saya penasaran sama orang ini, kenapa dia berhasil, terutama dalam hal bidang selling ya, penjualan. Dan yang unik adalah beliau sama-sama introvert. Berarti ada kesamaan kan ya? Oh ya, kalau modelnya ada kesamaan sama kita, itu kita biasanya akan lebih sungguh-sungguh tuh. Kenapa? Karena ada kesamaan. Nah, apa yang menyebabkan beliau bisa jualan terus-terusan? Padahal produknya tidak kelihatan. Produk tidak kelihatan itu apa aja sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Produk nggak kelihatan itu apa aja sih? Ada yang tahu produk nggak kelihatan itu apa aja? Silakan. Jasa. Yes, jasa. Benar. Produk nggak kelihatan itu jasa, asuransi. Ada lagi. Jasa, konsultan, dan sebagainya. Oke. Nah, waktu itu saya sempat sampai beliau ikut prospek. Beliau ikut prospek, ya. Saya ikut beliau ikut prospek di salah satu di perkantoran Jakarta Selatan. Dan yang didekatin adalah direksi Rumah Sakit Maya pada saat itu. Saya lupa namanya. Tapi saya ikut. Oke. Saya panggil beliau Koko dan eh, beliau ada briefing sih. Dre, nanti kalau saya ngomong kamu diem aja. Beliau udah briefing, saya nggak masalah. Oke, jadi saya ikut dan beliau baik, saya diizinkan ikut. Tahu gak teman-teman apa yang beliau lakukan? Pas pertama kali ketemu direksi Rumah Sakit Maya pada itu. Tiba-tiba beliau nembak langsung. Apa yang beliau tembak? Bapak kuliah di Australia. Saya kaget. Kata si kokonya belum pernah ketemu. Kok tahu eh, direksinya nih kuliah di Australia? Jadi beliau tembak. Seketika saya amatin. Mimik mukanya si direksinya adalah langsung tertarik. Nangkep gak teman-teman? Jadi beliau nggak langsung pas ketemu langsung, Pak, ini saya jualan jasa ini Pak, jasa voucher diskon, bla bla bla. Enggak, beliau nggak bahas itu. Beliau langsung, Bapak sekolah di Australia, di Melbourne ya Pak, Melbourne ya. Bapaknya langsung, kok tahu? Iya Pak, saya juga pernah kuliah di sana. Singkat cerita, mereka malah asik ngobrol. Saya ngebatin dong. Yes, pada katanya secara personal. Benar. Saya ngebatin si Koko ini kapan masuk ke produk jualannya. Udah ada kali setengah jam nggak masuk-masuk ke produk jualannya. Oke, singkat cerita, beliau jadi pendengar yang tadi saya bahas. Jadi si direksi ini cerita banyak tentang karirnya, bla bla bla. Saya nggak inget ya, karena udah cukup lama. Dan singkat cerita, pas sudah mau waktunya habis, direksi langsung nanya, oke, mana proposalnya, mana voucher jasa yang kamu jual? Saya tanda tangan langsung. Teman-teman tahu gak apa yang teman-teman dapat dari cerita ini? Silakan. Ada yang dari cerita ini teman-teman tahu gak nangkep apa? Beliau tidak bahas produk di depan dan tidak bahas produk lama-lama di pertengahan. Trust. Oke, benar. Thank you Kak Su. Trust. Ambil hatinya dulu. Yes. Ketika orang sudah nyaman dan percaya, disitulah ada pembelian, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman mau terjun di bidang penjualan, mindsetnya adalah, atau pola pikirnya adalah, jangan ngecap nomor satu produknya. Itu tidak menarik, teman-teman. Nangkep ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman langsung ketemu, langsung A sampai Z tentang produk teman-teman, itu tidak menarik. Dan itu saya buktikan sendiri, si Kokonya berhasil closing ribuan voucher. Yes. Nah, Kak Tiwi, gimana kita tahu bisa pegang seseorang? Ini pertanyaan yang saya tanyakan ke Kokonya pas selesai negosiasi. Tahu gak jawaban Kokonya apa? Saya sempat nanya, kok Koko tahu direksi itu kuliah di Australia? Ya gampang lah, Dre. Masa gitu aja kamu nggak tahu? Ya gimana caranya kok? Ya googling. Sekarang kan zaman googling. Apalagi dia direksi besar.
Di Google pasti ada kan? Ya, dari sosial media. Yes, benar. Tiwi dari link ini. Ya, nangkep ya. Kejawab ya, Kak Tiwi. Jadi, sekarang udah zaman Google, zaman AI, semua data informasi itu gampang didapat. Oke, ada pertanyaan dulu? Jadi teman-teman diharapkan habis ini nanti kan saya sudah kasih PDF-nya ya ke Koroni. Teman-teman dikerjakan ya. Minggu depan kita full diskusi. Ya, bertanya sama Meta. Oh iya, untung Kak Wahyudi nanya. Teman-teman jangan pakai meta model. Saya ulangin. Teman-teman jangan pakai meta model ke orang baru ya. Saya ulangin. Jangan pakai, jangan pernah praktekkan meta model ke orang baru. Kenapa? Tidak nyaman. Saya ulangin. Jangan pernah pakai teknik meta model ke orang baru. Itu tidak nyaman. Nanti tes aja. Ketika kita ketemu orang baru, orang itu langsung pakai meta model ke kita. Itu kita nggak nyaman. Jadi gimana dong? Caranya adalah, ini saya kasih tipsnya. Tipsnya adalah selalu pakai kata saya ingin tahu jika diizinkan. Itu kuncinya. Saya ingin tahu jika diizinkan. Mesti ada kata itu ya. Nangkap ya teman-teman. Nangkap ya teman-teman. Ada pertanyaan? Saya sudah sesi pertama saya pernah bahas otak reptil gak ya? Saya lupa. Otak reptil, logika, emosional. Saya pernah bahas gak ya sesi satu? Oh, belum ya? Oke. Ini nggak ada di materi ya teman-teman. Manusia itu ada tiga otak, tiga bagian otak. Yang pertama teman-teman ingat kita punya otak reptil. Saya ulangin. Kita punya otak reptil. Di bagian depan tuh otak reptil kalau nggak salah. Oke. Berikutnya adalah otak logika. Terakhir otak emosional. Oke. Negosiasi, bertanya, itu akan efektif jika kita berada di mode otak emosional. Oke. Otak reptil maksudnya apa? Tuhan kasih kita otak reptil supaya ketika ada suatu bencana, kita bisa lari. Teman-teman kebayang nggak kalau teman-teman nggak punya otak reptil, ada kebakaran, teman-teman cuma jawab, oh kebakaran ya, udah, kebayang nggak? Jadi kita semua punya otak reptil. Otak reptil ini fungsinya adalah menganalisa, dan ketika dianalisa dia akan ada tiga respon: flee, kabur; freeze, diam; attack, nyerang. Yes, refleks spontan, Aichan. Angkat ya, kita semua punya otak reptil. Flee, freeze, attack. Mau membuktikan otak reptil kita aktif gampang. Ketika kita didatangin sales yang kita tidak mau, itu otak reptil tuh. Kok mau tanya dong di zaman dulu ada ke internet? Tuh, gak ada. Oh, ini saya nggak tahu kakek belum lahir. Saya belum lahir. The power of kepepet. Nangkep ya? Oke. Kalau teman-teman mau negosiasi, hindarin atau turunkan otak refleks seseorang ke otak emosional. Kalau teman-teman jualan produk dibanding-bandingin, itu otak logika. Oke, nangkep ya? Otak logika akan sibuk membandingkan. Oke. Terakhir otak emosional. 80% penjualan berhasil atau negosiasi berhasil di otak emosional. Kenapa? Karena ketika kita masuk ke mode otak emosional, kita akan keluar uang dengan mudah, kita akan bisa menceritakan hal privasi dengan mudah juga. Yes, itu otak reptil, Kak Sah. Oke, ada pertanyaan dulu teman-teman? PR-nya ada pertanyaan? PDF-nya sudah dilihat? Gimana caranya mengubah dari otak reptil dan ke otak logika? Simple, kita tersentuh sama dia. Otak reptil kita akan turun kalau kita kesentuh. Itu udah pasti hukumnya. Cara cara menyentuh gimana? Bisa mengangkat cerita sedih, tapi itu tidak recommended ya. Iya, itu cara ubah otak reptil ke otak emosional. Kita bisa menyentuh hati dia. Oke, cara menyentuhnya gimana? Cara menyentuhnya saya tidak berani share yang seperti saya bahas di awal karena itu berkaitan dengan bagaimana mempengaruhi orang lain.
Jadi ilmu yang saya share fokusnya ke diri sendiri semua. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Udah dilihat videonya belum teman-teman? Yaitu Kak Wahyudin, caranya bikin kesentuh itu eh sehabis itu saya tidak berani lebih detail. Kecuali orang saya sudah kenal benar. Karena saya pernah kecolongan, saya ajarin seseorang, dia malah pakai buat nipu orang lain. Dari situ saya kapok. Oke. Teman-teman udah ada yang lihat PDF-nya? Silakan. Gimana kalau gimana kalau otak psikopat apa psikopat? Nggak mungkin. Semua orang, semua manusia punya otak emosional, Kak Sa. Eh, Ketika dia merasa tidak punya otak emosional, kemungkinan ada trauma yang membuat dia seolah-olah memblok itu. Orang yang terlalu banyak kekecewaan biasanya jadi antipati, sehingga dia merasa tidak punya otak emosional. Tapi sebenarnya punya. Semua manusia punya. Kalau berarti beberapa hook di sosmed. Ya, benar Kak Catherine. Beberapa hook di sosmed mengaktifkan buat emosional. Oke. Ayo, teman-teman. Di sini lebih tertarik pada pengaruh orang dibanding diri sendiri. Ada yang udah lihat PDF-nya belum, teman-teman? Silakan, ada yang udah lihat PDF-nya? Oke. Ada pertanyaan nggak dari PDF itu? Itu tolong dikerjakan ya, teman-teman. Karena ini untuk teman-teman sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, cakep nih, Kak Catherine. Saya mau sembuh dari diri sendiri dulu, baru bisa mempengaruhi orang lain. Yes, cakep. Karena yang saya tujukan adalah selama ini, semua ilmu ini fokusnya ke diri sendiri, bukan untuk pengaruhi orang lain. Karena Dr. Richard Bandler pun, saya buka ya, Dr. Richard Bandler pernah di penjara, teman-teman. Oh, nomor WA saya sudah kasih kan? Bebas, KTI. Kirimnya langsung ke WA saya ya. Langsung kirim ke sini ya. Kok Alex mungkin boleh minta ke Kotoni PDF-nya. Oke, ada di grup ya tuh dari Kotoni. Jadi teman-teman nangkep ya. Minggu depan kelas ini kita akan full diskusi tentang PR yang teman-teman buat. Kenapa? Karena tujuannya adalah kita sama-sama berbagi ilmu ya teman-teman. Siapa tahu ada yang saya baru tahu juga, ada yang teman lain belum tahu, jadi tahu juga. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak cukup dari PDF clear ya teman-teman. Jadi teman-teman cari satu orang yang berhasil mencapai tujuannya, bidang apapun, bidang penjualan, penjualan apapun, MLM, asuransi, atau toko atau apapun, atau bidang masak, chef, bidang renang, pelatih renang udah pasti, atau bidang apapun olahraga dan sebagainya. Atau dia negosiator, boleh dan sebagainya. Kadang pernah dengar orang bicara tanpa intonasi, istilahnya datar saja tapi sukses. Oke, apa hubungan intonasi dengan kesuksesan? Eh, itu hubungannya sangat tinggi kasu. Teman-teman pernah dengar gak public figure intonasinya enak, naik turun, nggak ada yang flat. Ada yang pernah nyadar pembawa berita public figure itu intonasinya naik, penyanyi udah pasti naik turun. Kenapa? Karena telinga kita secara psikologis menyukai suatu yang merdu atau enak intonasi. Itu secara secara psikologis. Jadi ketika seseorang bisa memainkan intonasinya dan langsung bisa tembus ke otak emosional seseorang, itu dia akan dapat perhatian. Nangkap ya teman-teman? Itu kata kuncinya. Nah ini saya nggak bisa jawab Kak Su orang yang mana karena saya nggak kenal langsung. Mungkin kalau saya kenal langsung saya bisa analisa. Oke, clear ya teman-teman? Nggak ada pertanyaan lagi? Di luar selling bisa. Kak Tiwi mau bidang apa nih?
Jadi cari yang bidang kita pengen capai. Berhasil apa? Berhasil belajar Mandarin, berhasil belajar bahasa Inggris, atau apapun bebas. Mereka punya pola. Tugas kita cari pola itu. Ada pertanyaan lagi tentang PR? PR-nya wajib atau enggak? Salah satunya bahasa juga kok. Oh, bahasa ya. Bisa kali dia. Mereka punya pola. Asal kita punya kenalannya itu. Pantes lektor. Lektor dan romo. Waduh, saya nggak berani komen kalau agama, Kak Catherine. Oke, nanti salah. Clear ya? Kalau clear, saya balikin ke Kotoni. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya balikin ke Kotoni. Jadi, kelas minggu depan ada atau tidak adanya, itu tergantung teman-teman kerjaan PR atau enggak. Karena topiknya sudah selesai. Oke, terima Silakan kasih Kotoni. Dre. Nah, Ya, Kotoni. dan teman-teman Bapak Ibu yang sudah hadir, pastikan kerjain tugasnya ya, PR ya, untuk diskusi minggu depan. Kita akhiri kelas malam ini sampai di sini. Terima kasih Dre. Thank you, kok. Selamat malam semua. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Ketua Kelas. Terima kasih kok.